Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pendidikan yang dibutuhkan dalam seumur hidup, di mana pendidikan ini memang akan dimulai sejak dini hingga akhir hayat kita. Baiklah, pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup ini merupakan suatu sistem pendidikan yang terdiri dari beberapa konsep yang mengajarkan keseluruhan peristiwa atau kegiatan hidup manusia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya. Dan adapun juga konsep-konsep pendidikan seumur hidup tersebut diantaranya yaitu 1. Konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri, 2. Konsep belajar seumur hidup, 3. Konsep pelajaran seumur hidup, dan 4. Kurikulum yang membantu dalam pendidikan tersebut. Dan ada pun beberapa hal yang diperlukan dalam pendidikan seumur hidup, diantaranya yaitu keadilan, pertimbangan ekonomi, faktor peranan keluarga, faktor perubahan peranan sosial, perubahan teknologi, dan faktor fungsional, di mana itu akan sangat mendukung dalam proses pendidikan seumur hidup ini. Adapun juga pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan di sekitar kita, serta kebangsaan yang memiliki fungsi meningkatkan mutu penyelenggaraan dari hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang. Adapun juga peran-peran tokoh yang memprakarsai dalam pendidikan ini diantaranya yaitu Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, Dewi Sartika sebagai perintis pendidikan wanita di Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu sebagai pendiri organisasi Islam di Indonesia. Adapun juga Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri sekolah modern di Indonesia. Dan itu diantaranya adalah para tokoh kita yang memprakarsai semuanya. Dan adapun sistem pengaturan yang sudah terlaksana di dalam pendidikan yang ada di Indonesia diantaranya yaitu pendidikan secara inklusif, di mana pendidikan ini mengatur para difabel supaya dapat dilayani di sekolah terdekat di kelas reguler bersama teman-teman seusianya, dengan tujuan menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus dalam satu sistem lembaga pendidikan. Dan yang kedua ada pendidikan homeschooling, di mana pendidikan ini dikhususkan untuk membantu anak untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat, agar mereka dapat benar-benar menikmati pendidikan ini dengan secara bahagia, agar mereka bisa benar-benar menerapkan dalam kehidupannya. Adapun yang ketiga yaitu pendidikan full day, di mana pendidikan ini menawarkan pembelajaran belajar mengajar sehari penuh, di mana dimulai dari pagi hingga sore. Dan ada pun juga demikian pendidikan yang terjadi setelah pandemi. Setelah pandemi ini kebanyakan masyarakat mengalami shock berat karena perubahan pendidikan yang diambil oleh pemerintah dalam kebijakan ini, yaitu merubah pendidikan yang semula dari pendidikan tatap muka menjadi pendidikan daring, yaitu melalui online yang dilakukan dengan memaksimalkan dan memanfaatkan alat-alat elektronik yang harus diterapkan karena pandemi yang terjadi saat ini. Dan itulah salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan sekarang sedang diterapkan di Indonesia. Demikian perkembangan pendidikan yang terjadi di Indonesia sebelum dan setelah pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.